Israel akan hancur pada tahun 2027. أقول إن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم في الربع الأول منه، وبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة، لأنني أؤمن بالقرآن الكريم. القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة. في الأربعين الأولى كانت عندنا نكبة، في الأربعين الثانية بدأت عندنا انتفاضة ومواجهة تحدي وقتال وقنابل، الأربعين الثالثة تكون النهاية إن شاء الله تعالى. Jelas ya, di dalam video tersebut itu beliau menyatakan bahwa itu Israel akan lenyap atau hancur pada tahun 2027 ya. Beliau adalah Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas yang jadi seorang politikus di Palestina pada saat itu. Dalam wawancara beliau itu bersama Al Jazeera pada 5 Juni 1999, beliau menyatakan bahwa entitas Israel itu akan hancur atau lenyap pada tahun 2027 ya. Jadi siapakah Syekh Ahmad Yasin ini? Ya, jadi Syekh Ahmad Yasin ini mempunyai nama lengkap Syekh Ahmad Ismail Hassan Yasin. Beliau lahir pada Juni 1936 dan wafat pada 22 Maret tahun 2004. Beliau adalah seorang politikus Palestina dan imam yang mendirikan Hamas, sebuah organisasi militan Islam dan nasionalis Palestina ya yang di jalur Gaza pada tahun 1987. Beliau itu lahir di Askelon di Mandat Palestina ya pada tahun 1936. Sayangnya keluarga beliau itu melarikan diri atau diusir pada perang di Palestina ya oleh Yahudi pada tahun 1948 itu ke kota Gaza. Beliau ini pernah mengalami kecelakaan olahraga ya pada umur 12 tahun yang mengakibatkan beliau lumpuh juga hampir buta. Jadi beliau itu selalu bergantung dengan kursi rodanya. Pada tahun 1987, ia menjabat sebagai pemimpin spiritual Hamas sebagai pendirinya ya, yang diklaim sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara lain pada waktu itu. Jadi beliau wafat pada tahun 2004 itu dengan cara yang sangat tragis ya. Jadi kejadiannya itu pada waktu sholat subuh di kota Gaza ya. Di atas beliau itu ada helikopter tempur milik Israel ya yang melewati beliau lalu menembakkan rudal ke arah beliau yang mengakibatkan beliau wafat. 9 pengawalnya juga itu ikut wafat ya. Jadi Syekh Ahmad Yasin ini dalam pernyataan ramalan beliau itu tentang tahun 2027 kehancuran Israel berkaitan dengan siklus 40 tahun ya, yang ada 2 siklus di situ. Jadi pertama pada tahun 1948 itu berdirinya Israel ya. Tepat pada tahun itu Israel itu memproklamasikan negara mereka ya. Lalu siklus yang kedua pada tahun 1987 Hamas berdiri atau didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin itu sendiri. Yang menurut interpretasinya itu ini adalah siklus kedua 40 tahun kedua yaitu 80 tahun tepatnya pada tahun 2027 yang meyakinkan bahwa Israel itu akan hancur pada tahun itu. Selain Syekh Ahmad Yasin juga figur lain seperti Ayatollah Khamenei ya, pemimpin Iran pada saat ini, juga beberapa ulama di Palestina itu menyuarakan atau meyakini bahwa kehancuran bangsa Yahudi atau Israel. Jadi kurang lebih dalam percakapan video tersebut itu penjelasannya mungkin seperti ini ya. Ini hanya menurut saya. Jadi apakah benar Israel akan hancur pada tahun 2027? Lalu kenapa kan harus 40 tahun gitu? Oke, jadi bukan tanpa alasan ya. Kenapa harus 40 tahun? Jadi beliau atau Syekh Ahmad Yasin ini itu mengutip dari sebuah kisah pada zaman Nabi Musa saat kehilangan harapan dari kaumnya yaitu Bani Israel karena sudah tidak ada seseorang dari kaum Bani Israel yang ingin menaati atau mau menaati Nabi Musa juga perintah-perintah Allah ya. Lalu Nabi Musa itu berdoa kepada Allah supaya memisahkan Nabi Musa juga saudaranya Harun yang isinya berkata Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku, sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang yang fasik itu, yaitu Bani Israel." Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sepenuhnya atau memenuhi permohonan Nabi Musa ya. Tetapi Allah itu memutuskan bahwa tanah suci yang dijanjikan itu diharamkan bagi Bani Israel selama 40 tahun. Perjuangan Nabi Musa dengan kaum Bani Israel pada waktu
waktu perjalanan dari Mesir ke Palestina itu perjuangannya sangat-sangat berat ya. Tetapi kaum Bani Israel itu sudah tidak bisa diharapkan lagi, ataupun dengan kata lain sudah tidak bisa diajak berjuang. Mental mereka itu lemah, kemauannya tidak ada, juga tidak ada sama sekali semangat juang ya. Atau biasanya disebutkan itu kalah sebelum perang lah. Jadi sifat-sifat dari kaum Bani Israel itu ya. Jadi apalagi yang mau diharapkan Nabi Musa terhadap kaum Bani Israel. Jadi mereka itu hanya berputar-putar atau tersesat di padang pasir Sinai selama 40 tahun. Jadi Syekh Ahmad Yasin itu mengutip dari sebuah kisah ini terhadap Bani Israel yang tersesat selama 40 tahun ya. Jadi bukan tanpa alasan beliau itu 40 tahun itu sebagai pergantian generasi ya. Bukan tanpa alasan Syekh Ahmad Yasin ini. Jadi bukan hanya dalam Quran surat Al-Maidah saja ya, juga ada dari surat Al-Isra dari ayat 4 sampai ayat 7 yang isinya itu, kami wahyukan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat itu, kamu benar-benar akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan benar-benar akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Kesombongan yang besar. Jadi sudah jelas ya di dalam surat Al-Isra ayat 4 ini bahwa kaum Bani Israel ini akan membuat kerusakan di bumi ini selama 2 kali. Bahkan membuat mereka itu menjadi sombong dengan kesombongan yang sangat besar ya. Jadi relate kita dalam kejadian sekarang bahwa Yahudi atau Israel itu mereka memiliki teknologi-teknologi yang sangat canggih juga, yang kita tahu itu Iron Dome itu menjadi kesombongan bagi mereka ya, bahwa teknologi mereka itu atau negara mereka itu sulit untuk ditembus. Lalu di ayat kelima, apabila datang saat kerusakan yang pertama dari keduanya, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, itulah janji yang pasti terlaksana. Jelas kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa dari kerusakan yang pertama dari keduanya. Dari 2 siklus 40 tahun. Jadi siklus pertamanya itu 40 tahun pertama itu berdirinya Israel ya, negara Israel. Dan siklus yang keduanya itu berdirinya Hamas. Ini hanya pemikiran bodoh saya saja ya. 40 tahun kedua yaitu kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Siapa? Yaitu Hamas. Kalau menurut saya itu Hamas. Sangat tepat di 40 tahun setelah berdirinya Israel. Dan itulah janji yang pasti terlaksana dalam surat Al-Isra ayat 5. Lalu di ayat ke-6, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan menjadikanmu kelompok yang lebih besar. Sekali lagi, menurut pemikiran bodoh saya saja ya, kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Di tahun 2023 bulan Oktober itu pecah perang antara Hamas dengan Israel ya, yang mengakibatkan Hamas itu kalah pada waktu itu. Juga membuatmu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan menjadikanmu kelompok yang lebih besar. Nah, di sini saya berspekulasi bodoh saya lagi ya. Membantumu dengan harta kekayaan. Jadi mereka itu secara ekonomi mereka mendominasi ya. Dengan dibantu oleh Amerika Serikat juga negara-negara di Eropa ya, dengan menjadikan ekonomi mereka itu lebih kuat gitu, dan anak-anak, dan kemungkinan negara-negara yang membantu mereka itu menjadi kelompok yang lebih besar yang dianggap dalam surat Al-Isra ini, dan anak-anak yang menjadikanmu kelompok yang lebih besar. Nah, ini spekulasi bodoh saya saja ya, jangan menganggap ini hanya menjadi kebenaran gitu. Lalu di ayat ke-7, jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid Baitul Maqdis, sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa yang mereka kuasai. Kita ambil sedikit aja yang bagian akhir ya. Kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid Baitul Maqdis sebagaimana memasukinya pertama kali, dan untuk membinasakan apa yang mereka kuasai.
mereka kuasai, oke? Mereka kuasai ya. Jika benar pada tahun 2027 itu adalah sebagai kehancuran Israel atau bangsa Yahudi, di dalam surat Al-Isra ayat 7 ini, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Ya, pertama, untuk memasuki Masjid Baitul Maqdis sebagaimana memasukinya sejak ketika pertama kali. Yang kedua, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Oke, jadi apa yang mereka kuasai itu dalam artian atau konteks yang mereka sudah rampas dari rakyat Palestina atau negara Palestina ya. Kami bangkitkan musuhmu. Saya tidak tahu apakah Hamas atau apalah, untuk menyuramkan wajahmu. Berarti untuk suatu kehancuran mereka. Oke, dari sini ini hanya spekulasi bodoh atau konteks bodoh saya saja ya, hanya mengait-kaitkan dengan apa yang terjadi sekarang gitu. Nah, dari Quran surat Al-Isra ini ya kalian bisa nilai sendiri deh bagaimana tentang kutipan-kutipan atau persamaan dari apa yang telah terjadi sekarang ya. Dan di sini juga saya sedang membuat timeline utama konflik Israel dengan Palestina ya, dimulai pada tahun 1917 sampai tahun 2027. Jadi pada tahun 1917 itu diadakannya deklarasi Balfour yang isinya itu Inggris menyajikan tanah Palestina sebagai tanah bagi bangsa Yahudi. Dan itu membuka jalan bagi bangsa Yahudi Eropa ya untuk migrasi besar-besaran ke Palestina ya pada tahun 1917. Apa sih Kang deklarasi Balfour itu? Ini kalau dijelaskan itu sangat panjang dan lama ya, dan tidak akan cukup untuk video ini. Mungkin di next video atau lain waktu lah kita akan bahas Balfour ya. Lanjut pada tahun 1948 itu ada pembentukan negara Israel dan Nakba. 14 Mei itu Israel dideklarasikan dengan banyak konflik. Mereka mendirikan negara sendiri itu. Ini juga bisa jadi pembahasan yang sangat panjang untuk pembentukan negara Israel ya pada tanggal 14 Mei ini. Kenapa sangat panjang? Pemberontakan dan juga perang dengan negara Arab, juga perjanjian yang mereka ingkari itu sangat panjang kalau dijelaskan ya. Next atau di lain waktu kita akan bahas juga. Lalu di 15 Februari perang Arab Israel pertama yang mengakibatkan 700.000 lebih warga Palestina itu diusir atau melarikan diri ya, yang dinamai dengan Nakba atau bencana atau malapetaka ya. Dan pada tahun 1948 ini historinya juga sangat panjang. Jadi kalau kalian setuju untuk dibahas tentang tadi deklarasi Balfour atau ini pembentukan negara Israel dan Nakba. Jadi pada tahun ini juga itu titik awal krisis pengungsi Palestina dan konflik berkepanjangan ya. Pada tahun 1967 itu dinamai dengan Perang 6 Hari, yaitu Israel merebut Yerusalem Timur, Gaza, juga tepi barat dan dataran Golan ya. Dan pada tahun itu juga ya Palestina itu makin kehilangan wilayah mereka. Secara terang-terangan itu mencaplok bagian-bagian Palestina yang bukan hak bagi Israel gitu kan. Yang pada waktu itu Yerusalem itu menjadi pusat konflik keagamaan dan politik. Dan pada tahun 1987 itu menjadi titik atau intifada pertama ya, yaitu Hamas berdiri atau didirikan oleh Syekh Ahmad Yassin tadi. Juga pemberontakan rakyat Palestina terhadap penduduk Israel yang dilakukan oleh Hamas, yang menjadikan Israel itu sedikit atau mempunyai perlawanan ya dari rakyat Palestina. Terus pada tahun 1993 itu menjadi perjanjian Oslo. Perjanjian Oslo itu isinya adalah Palestina diberikan otonomi terbatas, dan juga PLO dan Israel saling mengakui. Tetapi perjanjian ini gagal dan diakhiri dengan kekerasan ya. Terus pada tahun 2000 intifada kedua. Nah, ini intifada kedua dimulai saat Ariel Sharon mengunjungi komplek Al-Aqsa, dan kekerasan besar selama 5 tahun ya. Ini menjadi titik atau simbol kekecewaan rakyat Palestina terhadap perjanjian damai. Makin pecah perang di Palestina ya. Pada waktu itu di tahun 2000 ya. Terus pada tahun 2006 itu Hamas menang pemilu di Gaza.
Tetapi bangsa-bangsa Eropa itu memboikot Israel memblokade Gaza. Perang Israel Hamas itu menjadi lebih panas ya mulai pada tahun 2006 itu. Dan di jalur Gaza itu menjadi simbol perlawanan keras dan krisis kemanusiaan ya pada tahun 2006. Lanjut di tahun 2018 peringatan 70 tahun Israel. Peringatan 70 tahun Israel. Protes massal di Gaza yang dinamai dengan March of Returns. Jadi pada waktu itu ratusan warga Palestina itu gugur terutama oleh tembak jitu dari Israel. Di tahun ini seolah-olah Israel itu seakan-akan mereka itu menjadi pemenang. Dan banyak yang menganggap bahwa ini adalah fase awal di mana pada tahun 2007 itu titik di mana mereka akan hancur. Hanya tinggal 10 tahun lagi gitu. Menurut ramalan Syekh Ahmad Yasin ya. Terus pada tahun 2003 perang Israel Hamas pecah di bulan Oktober ya. Serangan besar Hamas ke Israel yang direspon dengan besar-besaran juga oleh Israel ke Gaza yang membuat Iron Dome itu mulai bisa ditembus hanya dengan rudal-rudal atau senjata rakitan dari Hamas itu. Hanya rakitan, bukan senjata-senjata canggih yang dimiliki negara-negara adidaya lainnya gitu kan. Dan pada tahun ini juga itu menjadi salah satu konflik paling mematikan dalam sejarah modern Israel Palestina ya. Jadi selama bertahun-tahun ini yang paling besar perang antara Israel dengan Hamas atau Palestina. Bahkan dunia juga menyaksikan perubahan besar dalam opini publik juga geopolitik dan solidaritas global. Jadi pada saat itu 2023 itu Hamas mulai melakukan serangan besar-besaran ya terhadap Israel. Nah, yang terakhir pada tahun 2007 makna dari ramalan Syekh Ahmad Yasin. Jadi tafsiran secara simbolik itu 40 tahun sejak Hamas didirikan pada tahun 1987, total 80 tahun sejak didirikannya Israel pada tahun 1948 itu dianggap sebagai kutukan 80 tahun mirip yang tadi dijelaskan pada surat Al-Isra ya. Dan diyakini juga oleh sebagian tokoh-tokoh di dunia ini sebagai akhir generasi penjajahan Israel terhadap Palestina yang tadi dijelaskan juga dari surat Al-Isra ya sebagai basis atau kutipan yang diambil oleh Syekh Ahmad Yasin tadi. Jadi apa yang meyakinkan pada tahun 2027 Israel akan hancur? Kenyataannya dari sekarang itu adalah Israel tetap kuat, tetapi dihadapkan dengan perlawanan regional Iran ya. Yang sekarang itu banyak dari rakyat-rakyat Israel itu mulai berpergian dari Israel bahwa mereka itu takut serangan-serangan Iran ya, Ayatollah Khamenei. Juga krisis politik internal yang meningkat, juga dukungan dunia untuk Palestina itu lebih dominan atau meningkat drastis terhadap rakyat Palestina itu. Realita, kenyataan yang sekarang kita alami ya. Ini sudah mendekati tahun 2027. Apakah benar ramalan 2027 itu Israel akan hancur atau lenyap dan rakyat atau negara Palestina itu kembali? Mudah-mudahan ya. Tapi yang ditakutkan setelah kehancuran Israel atau lenyapnya Israel, bangsa Yahudi, yang ditakutkan dari Islam itu adalah hari kiamat. Tetapi jika ramalan ini salah atau itu hanya sebuah teori dari Syekh Ahmad Yasin, tapi ini bisa membuat rakyat Palestina atau orang-orang yang menguatkan Palestina itu menjadi lebih kuat gitu, bahwa tahun 2027 itu menjadi sinyal atau kekuatan yang harus dikumpulkan untuk menghancurkan Israel. Tapi mudah-mudahan kita diberikan keselamatan ya. Intinya kita harus tawakal, terus beribadah supaya kita selamat apabila kiamat itu sudah dekat. Jadi jangan lupa